Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 Annyeong, saya Selina. Di sini saya mau membahas sedikit tentang konsep dasar dan pengukuran makroekonomi Islam. Nah, udah tahu ya, ekonomi itu ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam ruang lingkupnya, ekonomi itu terbagi menjadi dua. Ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikro itu artinya kecil dan makro artinya besar. Di sini saya mau membahas tentang ekonomi makronya ya. Nah, apa sih perbedaan pada ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro biasa atau makro konvensional? Jadi, pada ekonomi makro Islami itu bertumpu pada ajaran tauhid dan peraturan negara, sedangkan pada ekonomi makro konvensional hanya berdasarkan pada aturan yang berlaku di negara. Teori ekonomi makro sendiri memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup satu negara bahkan dunia. Nah, dalam ekonomi makro kita mempelajari hubungan antar satuan ekonomi yang luas seperti pendapatan nasional, inflasi, nilai tukar, uang beredar, serta pengangguran. Nah, masalah yang sering dihadapi oleh suatu negara atau isu-isu yang sering dibahas dalam teori ini biasanya adalah satu seperti pertumbuhan ekonomi, yang mana masalah pokok ekonomi biasanya muncul karena adanya kesepakatan yang dicapai antara pertumbuhan manusia yang tidak terbatas dengan pertumbuhan sumber daya alam yang terbatas. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya peningkatan pada kemiskinan serta tingginya harga pasar. Nah, yang kedua ada inflasi. Kenapa sih pemerintah tidak mencetak uang saja yang banyak-banyak? Hayo kenapa? Karena semakin banyaknya uang yang beredar, maka nilai mata uang tersebut akan semakin rendah. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya inflasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada pengangguran, di mana biasanya pengangguran ini muncul karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pertumbuhan tenaga kerja yang memicu persaingan ketat. Serta ledakan jumlah penduduk juga ikut berkontribusi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang cukup. Selanjutnya ada pelaku ekonomi makro dalam perekonomian yang terdiri dari 1 produsen, 2 konsumen, 3 pemerintah, dan yang terakhir ada pihak luar negeri. Seperti yang kita tahu, produsen adalah pihak yang mengelola atau yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian konsumen adalah pihak yang memakai atau membeli barang atau jasa dari produsen tersebut. Kemudian pemerintah adalah pihak yang mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi, serta dan yang terakhir pihak luar negeri adalah pihak yang melakukan perdagangan secara internasional seperti impor dan ekspor. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran ekonomi makro. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang salah atau kurang benar, karena manusia pun tidak luput dari kesalahan dan saya masih dalam proses pembelajaran. Cukup sekian, maaf dan terima kasih. See you, bye-bye.